Vitamin C, skincare kenapa sering oksidasi dan bikin perih? Jujur ya, kamu pasti pernah ngalamin skenario ini. Beli serum mahal-mahal, baru dipakai sebulan, warnanya udah berubah kayak es teh. Terus kamu paksain pakai, dan kulit malah ngamuk. Ya, itu klasik banget sih. Banyak orang ngira kalau semua vitamin C itu sama aja. Jadi mikirnya, warnanya berubah dikit nggak apa-apa, khasiatnya tetap ada. Padahal ya faktanya jauh dari itu. Nah, makanya di sesi bedah riset kita kali ini, aku mau ajak kamu jadi peneliti label kecantikan dadakan. Kita bakal lurusin kesalahpahaman itu, karena vitamin C teroksidasi itu bahaya loh buat kulit. Betul, kita udah kumpulin data dari panduan Smart Vitamin C Skincare Label Checklist, terus ada riset kimia dermatologi pasar Indonesia, sampai regulasi BPOM juga. Semuanya buat bongkar tuntas masalah ini. Oke, kita mulai dari misteri pertama ya. Kenapa sih serum kesayangan kita ini gampang banget berubah warna jadi kecoklatan? Kayak apa yang salah gitu di dalamnya? Akar masalahnya itu ada di molekul murni vitamin C itu sendiri. Kalau di label komposisi, biasanya ditulis L-ascorbic acid. Molekul murni ini tuh sifatnya sangat rapuh. Rapuh gimana tuh maksudnya? Ya, rapuh terhadap cahaya dan udara terbuka. Jadi pas cairan yang awalnya bening berubah jadi kuning tua atau orange sampai coklat, itu artinya molekulnya udah rusak. Dia berubah jadi deketogulonic acid. Oh wow, berarti ini tuh persis kayak apel yang udah dibelah terus dibiarin di meja gitu ya? Lama-lama kan jadi coklat layu. Nah iya, analogi yang pas banget. Bukannya menyehatkan kalau apel coklat dimakan malah berisiko kan? Di kulit kita efek vitamin C rusak ini bahkan lebih parah. Lebih parah gimana tuh? Serum yang udah coklat itu bukan cuma kehilangan fungsi antioksidannya, tapi dia malah berbalik arah, dia berubah jadi prooksidan. Tunggu-tunggu, prooksidan. Maksudnya, alih-alih ngelindungin kulit dari polusi, dia malah nyerang sel kulit sehat kita gitu. Tepat sekali. Makanya molekul rusak itu bisa langsung rusak skin barrier kamu. Akhirnya ya memicu dermatitis kontak atau peradangan yang parah. Wah, ngeri juga ya. Tapi, jujur aja nih, kalau harga serumnya udah ratusan ribu atau jutaan, rasanya kan sayang banget mau dibuang cuma gara-gara warnanya agak nguning dikit. Emang nggak bisa diakalin? Sayang sih pasti ya. Tapi coba deh kamu hitung biaya ke dokter kulit buat nyembuhin skin barrier yang hancur. Iya juga ya. Pasti lebih mahal biaya perawatannya. Banget. Mengorbankan wajah cuma demi ngabisin produk rusak itu, pada akhirnya jauh lebih mahal. Masuk akal sih. Tapi ini bikin aku mikir satu hal lagi. Kalau serum coklat bikin radang karena rusak, kenapa serum yang bening dan baru banget aku buka dari kotak, tuh kadang juga bikin kulitku perih minta ampun? Nah, kalau kasus yang itu, urusannya sama tingkat keasaman atau pH formulanya. L-ascorbic acid murni itu butuh pH yang sangat asam, harus di bawah 3,5 supaya bisa nembus ke dalam kulit. Padahal kan pH alami pelindung kulit kita itu cuma sekitar 4,5 sampai 5,5 ya? Wah, pantesan aja. Iya, kulitmu ibaratnya lagi santai, tiba-tiba disiram cairan yang seasam perasan jeruk nipis. Kulit benar-benar kaget. Benturan asam ekstrim ini memicu reseptor saraf di kulit yang namanya TRVP1. TRVP1, kayak alarm saraf gitu ya? Bener banget, kayak alarm kebakaran. Begitu kena asam tinggi, dia langsung nyala dan ngirim sinyal perih atau rasa terbakar ke otak kita. Tapi, tunggu deh. Kalau pH serendah itu emang menyiksa skin barrier, kenapa brand skincare nggak naikin aja pH-nya? Kan biar lebih ramah buat pemula gitu loh. Masalahnya struktur L-ascorbic acid itu keras kepala banget. Tanpa pH yang rendah, molekulnya cuma bakal duduk diam di atas kulit. Nggak bisa nembus masuk sama sekali. Oh, jadi percuma aja dipolesin ke muka kalau pH-nya dibikin tinggi. Betul. Belum lagi, rasa perih ini sering diperparah sama pelarut di formulanya. Kayak alkohol denat yang gampang banget ngikis sama kalami kulit. Atau, ya ini yang paling sering terjadi, kesalahan konsumen sendiri. Maksudnya nyampur-nyampur pemakaian gitu ya? Kayak pakai vitamin C barengan sama asam eksfoliasi AHBAA atau retinol. Nah itu dia, langsung meledak deh kulitnya kalau dicampur dalam satu waktu. Oke, berarti formulasinya emang tricky banget. Terus gimana dong solusinya? Dari panduan label checking yang kita punya, ada cara praktis nggak biar kita nggak salah beli? Kuncinya ada di daftar komposisi di belakang botol. Jangan cuma tergoda klaim mencerahkan di depan. Kalau kulit kamu sensitif, mending cari yang namanya turunan vitamin C atau derivatives. Turunan vitamin C tuh kayak gimana contohnya di label? Kamu bisa cari nama kayak 3-O-ethyl ascorbic acid, terus ascorbyl glucoside, atau sodium ascorbyl fosfat. Berarti cara kerja molekul turunan ini beda ya sama yang murni tadi.
Kenapa mereka bisa lebih aman di kulit? Jadi turunan ini tuh molekul vitamin C yang udah diikat sama molekul lain. Contohnya diikat sama molekul garam atau gula. Ikatan ini yang bikin mereka kebal terhadap udara. Oh, jadi nggak gampang rusak dan lebih stabil ya? Tepat. Dan yang paling penting, karena strukturnya udah beda, molekul turunan ini nggak butuh pH ekstrim buat nembus kulit, jadi jauh lebih minim iritasi. Wah, life hack banget ini. Terus, ngomongin kemasan nih, aku juga baca di riset kita kalau botol pipet tetes itu justru musuh besarnya vitamin C. Beneran tuh? Itu fakta yang sering banget diabaikan. Tiap kali kamu narik pipetnya, udara bebas masuk ke botol dan pelan-pelan merusak serum kesayangan kamu. Jadi mendingan cari kemasan botol kaca gelap yang pakai pam kedap udara ya? Jauh lebih superior itu buat jaga stabilitas. Selain packaging, pastikan juga kamu cek nomor registrasi BPOM. Biasanya kodenya NA plus 11 digit angka. Dan jangan lupa patuhi PAO ya, alias period after opening. Ikon botol terbuka kecil di kemasan itu loh. Iya, kalau di situ tertulis 3 bulan ya jangan dipaksain dipakai sampai setahun. Oh iya, kalau misalnya kamu ngerasa iritasi berat dan persisten, langsung stop. Jangan ragu buat konsultasi ke dokter kulit. Catat loh. Jadi ringkasan buat kamu hari ini, vitamin C itu bentuknya ada banyak banget. Stabilitas bahan, packaging dari botolnya, terus perubahan warna, bau, sampai toleransi kulit kamu sendiri itu wajib banget dicek. Betul sekali. Dan kalau kita tarik mundur buat ngelihat seluruh kerumitan ini, ada satu pemikiran kritis yang menarik. Apa tuh? Kalau formulasi vitamin C murni itu ternyata serumit ini, dan molekulnya rapuh banget sampai bikin kulit nggak nyaman, apakah selama ini industri kecantikan itu terlalu memaksakan diri bergantung sama dia? Nah, bener juga. Jangan-jangan masa depan pencerah kulit yang sesungguhnya itu bukanlah vitamin C, tapi mungkin molekul alami lain yang belum kita populerkan, yang emang dari sananya udah jauh lebih stabil. Dan pastinya tanpa harus ngerusak struktur pelindung kulit kita sendiri kan? Sesuatu yang layak banget buat kamu pikirin sebelum check out keranjang belanjaan